sedulur papat limo pancer. Mungkin yang Jawa pasti pernah dengar istilah ini ya. Jadi kita itu punya 4 saudara. Dan ada pancer. Pancer itu pusat. Pusat itu ya diri kita sendiri. Ini pancer namanya. Jadi begitu kita lahir ke dunia, itu kita punya 4 saudara. Yang pertama kakang kawah namanya. Ini sebenarnya simbol dari ketuban. Ketuban itu waktu di perut ibu dia melindungi kita. Ketika kita akan keluar ke dunia, dia keluar dulu. Makanya disebut kakak. Jadi kita punya kakak namanya ketuban. Kita punya adik namanya ari-ari. Itu setelah kita keluar, ari-ari keluar. Kita saat lahir disertai getih dan puser. Jadi kita punya kakak, adik, dan 2 saudara lagi. Jadi sedulur papat, 4 saudara. Cuma ini ada filosofinya. Ini hubungan dengan unsur dalam diri kita. Kakang kawah mewakili unsur air. Adi ari-ari mewakili unsur tanah. Getih atau darah mewakili unsur api. Puser mewakili unsur angin. Baik, kita lanjutkan. Ini agak filosofis ya. Ini sebenarnya konsepnya Sunan Kalijogo. Beliau punya konsep sedulur papat limo pancer. Mungkin yang Jawa pasti pernah dengar istilah ini ya. Jadi kita itu punya 4 saudara. Dan ada pancer. Pancer itu pusat. Pusat itu ya diri kita sendiri. Ini pancer namanya. Nanti ini ada hubungannya dengan guru sejati. Jadi begitu kita lahir ke dunia, itu kita punya 4 saudara. Yang pertama kakang kawah namanya. Kakang itu kakak, kawah itu ya kawah. Ini sebenarnya simbol dari ketuban. Ketuban itu waktu di perut ibu dia melindungi kita. Ketika kita akan keluar ke dunia, dia keluar dulu. Makanya disebut kakak. Jadi kita punya kakak namanya ketuban. Kita punya adik namanya ari-ari. Itu setelah kita keluar, ari-ari keluar. Kita saat lahir disertai getih dan puser. Jadi kita punya kakak, adik, dan 2 saudara lagi. Jadi sedulur papat, 4 saudara. Itu kalau menggunakan konsep ini sebenarnya kalian tidak ada yang anak tunggal. Jadi pasti punya 4 saudara, tenang saja. Jadi kakang kawah, adi ari-ari, getih lan puser. Cuma ini ada filosofinya. Ini hubungan dengan unsur dalam diri kita. Kakang kawah mewakili unsur air. Adi ari-ari mewakili unsur tanah. Getih atau darah mewakili unsur api. Puser mewakili unsur angin. Nah, biasanya dimaknai kakang kawah yang unsur air tadi maknanya adalah perlindungan. Karena ketuban itu kan tadi melindungi kita. Kemudian dia keluar duluan, mungkin memastikan jalannya aman.
sehat untuk kita masuk ke dunia. Jadi senantiasa peduli dengan kita. Kita hidup perlu perlindungan. Kemudian di ari-ari tanah. Tanah ini simbol kebutuhan jasmani, rohani kita. Itu ada banyak keperluan, ada banyak kebutuhan. Kemudian darah itu simbol dari energi dan semangat, simbol kehidupan. Sementara puser ini kan udel-udel kalau bahasa Jawanya ya. Ini kan yang menyambungkan diri kita dengan dunia luar. Jadi puser ini yang langsung berhadapan dengan dunia di luar diri. Ini simbol ikatan dan hubungan, simbol koneksi. Nah, nanti kalau dikaitkan dengan unsur dalam diri kita, kakang kawah ketuban air yang bermakna perlindungan itu mewakili unsur insting, naluri atau fitrah dalam diri kita. Sementara ari-ari yang mewakili unsur tanah yang bermakna kebutuhan hidup itu mewakili unsur tubuh fisik ini, jasmania. Getih, api yang bermakna sumber energi dan semangat itu mewakili unsur akal dan emosi kita. Puser tadi yang bermakna ikatan hubungan ya menyimbolkan hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan manusia. Dalam hidup ini kita perlu empat-empatnya, harus selalu ada. Karena salah satu tidak ada, hidup kita tidak akan seimbang. Jadi jangan main-main dengan empat saudara kita ini. Kalau ada salah satu yang kita terlantarkan, hidupmu tidak akan bahagia. Menelantarkan insting, naluri, fitrah, sulit bahagia. Pak, saya tidak akan nikah, Pak, sampai besok. Nikah itu fitrah, insting. Tidak sekedar kalkulasi rasional. Kalau kamu tinggalkan mungkin ada yang kosong, ada yang hilang. Ada keseimbangan yang lepas dalam hidupmu. Kebutuhan jasmani, saya tidak akan makan, Pak, saya mau hidup ini tirakat full 24 jam puasa. Itu tidak mungkin. Mesti tidak seimbang hidupmu. Atau tidak perlulah Pak pakai akal, pakai emosi, itu sudahlah. Saya ingin hidup itu spiritual full, itu juga akan membuatmu tidak seimbang. Termasuk kalau hubunganmu dengan Tuhan, dengan Allah, hubunganmu dengan sesamamu, dan hubunganmu dengan alam rusak, hidupmu juga tidak akan bahagia. Maka jangan main-main dengan sedulur papat ini. Dia akan jadi tiang yang menopangmu dalam hidup. Dialah yang mendukung 5 pancer. Yang kelima, bagian pancer. Pancer itu bagian pusat diri kita. Nah, kalau sedulur papat tadi, hidup harmonis, seimbang, cukup, maka pancer akan tenang, pancer akan mutmainah. Kalau pancernya mutmainah, guru sejati akan hadir, bisa membimbing, karena di situ batin kita jernih. Ya, jadi ini hubungan antara guru sejati dengan diri kita sebenarnya, yang oleh Kanjeng Sunan Kalijaga disimbolkan dengan sedulur papat 5 pancer. Ya, ini simba-simba kita mikirnya sampai sedalam ini tentang diri kita. Yuk kita lanjutkan.
Sekarang fungsinya guru sejati itu apa sih? Tadi kan kita sudah kenal apa itu guru sejati, kemudian hubungannya apa dengan hati nurani. Gunanya apa sih Pak guru sejati itu? Yang pertama, menuntun kepada kebenaran yang sejati. Kalau kita pergi keluar, kebenarannya ya kebenaran yang berjarak. Kebenaran yang kalau dalam epistemologi ya, kebenaran yang validitasnya paling tinggi itu kebenaran yang diperoleh melalui pengalaman langsung adanya dalam diri kita. Saya kasih contoh ya, misalnya menurutmu kopi ini manis enggak? Terus kamu diberitahu oleh takmir, Pak Faiz itu selalu minumnya kopi yang manis misalnya. Tapi kan kamu hanya diberitahu manisnya kopi ini dari informasinya takmir. Nah, untuk tahu pastinya gimana, kamu minum saja kopi ini. Bismillah ya. Setelah minum kamu merasakan kan, iya Pak, memang manis sekali kopinya. Nah, pengetahuan ini kan hadirnya di dalam, tidak di luar. Saya tidak baca buku tentang teori bikin kopi, juga tidak diberitahu oleh yang bikin kopi. Langsung saya minum. Pengetahuannya jauh lebih valid dibandingkan kalau saya hanya mencari keluar. Kalau dalam bahasa epistemologi namanya knowledge by acquaintance. Inilah kenapa dulu Imam Ghazali memutuskan bahwa pengetahuan paling valid itu adanya di tasawuf. Kenapa? Karena tasawuf itu olah batin sisi dalam diri kita. Kedekatan dengan Tuhan itu melalui rasa, tidak melalui kitab, tidak melalui ceramah. Dijalani, dirasakan langsung. Validitasnya menurut Imam Ghazali paling tinggi. Panca indera bisa salah, akal juga bisa keliru, tapi begitu ngalami sendiri langsung, kita bantahnya sulit. Begitu saya bilang, Pak Faiz tahu dari mana kok kopinya pahit? Saya minum langsung. Kamu bantai susah kan? Tapi kalau saya cuma bilang kata takmirnya begitu, oh cuma kata takmir, wah masuk. Kalau tidak terlalu manis gimana? Kalau takmirnya salah gimana sih? Tapi begitu saya bilang saya ngalami langsung kok, kita bantai susah. Kamu dinasihati temenmu, Mas, ndak usah pacaran dulu, kuliahnya nanti terganggu loh. Terus temenmu tanya, emangnya kamu pernah pacaran? Ndak pernah. No, kan nggak dipercaya nasihatmu kan, gitu loh. Tapi kalau yang nasihatnya kamu, emangnya kamu pernah? Iya, saya ngalami sendiri. Saya kuliah terus pacaran sampai semester 14 ndak lulus-lulus aku misalnya. Nah, temenmu percaya, kenapa? Kamu ngalami langsung. Jadi kebenaran yang dialami langsung, kebenaran yang sumbernya dalam diri, itu validitasnya dipandang jauh lebih tinggi daripada kebenaran yang berjarak. Materi malam hari ini yang saya sampaikan ini masih materi yang berjarak. Kalian bisa ya, bisa tidak. Tapi nanti kalau ngalami langsung, misalnya kalian merasakan bisikan hati nuranimu yang itu pancaran dari guru sejati, kamu akan lebih mantap. Iya ya, memang kadang-kadang hati saya itu bilang apa, menyuruh ini, nyuruh itu, yang kadang-kadang saya merasa tidak terlalu suka karena saya inginnya enak, tapi kok dia inginnya yang benar.
Nanti kalian ngalami langsung. Jadi guru sejati menuntun kita ke kebenaran yang lebih sejati. Yo, kalau dalam epistemologi Islam, ke aspek yang hakul yakin, yang tidak sekedar ilmu yakin maupun ainul yakin. Ilmu yakin itu kalian taunya dari buku-buku, dari informasi-informasi, itu ilmu yakin. Kalau ainul yakin itu kalian melihat sendiri sih, tapi belum ngalami. Kalau hakul yakin itu ngalami langsung. Kalian belajar kitab tentang sholat, itu ilmu yakin. Kalian lihat orang sholat, itu ainul yakin. Kalian sendiri yang sholat dan merasakan apa dan bagaimana rasanya, seperti apa sholat itu, itulah hakul yakin. Jadi karena merasakannya dalam diri kita yang paling dalam. Jadi ini materi ini, kalau dicari nanti ada di materi epistemologi. Yang kedua, guru sejati itu penyaring untuk kita memutuskan mana baik, mana buruk. Seperti tadi loh, hati nurani kita, kalau kita milih yang buruk, dia akan memberontak. Dia akan tenang, nyaman, begitu kita milih yang baik. Nah, ini kok bisa begitu, Pak? Yang nuntun guru sejati, dalam tanda petik. Jadi yang mengarahkan memang guru sejati, unsur cahaya, unsur ilahiyah dalam diri kita. Jadi ada rasa nyaman, ada rasa tenang, begitu kita milih yang baik. Ada rasa gelisah, begitu kita milih yang negatif. Yang ketiga, guru sejati itu cermin untuk kita mengenali diri kita apa adanya. Kadang-kadang suara hati kita, karena dituntun oleh guru sejati, mengarahkan pada kebaikan, sementara nafsu kita mengarahkan pada yang enak saja sih, meskipun kadang-kadang tidak terlalu baik. Nah, ini jadi bahan refleksi kita. Jadi cerminan, oh ternyata aku itu orang yang masih begini. Ternyata aku itu orang yang sadar sih salah, tapi ditabrak saja. Oh ternyata aku orang ini yang lama-lama mulai tidak peka lagi terhadap salah dan dosa. Jadi ini cerminan. Jadi tuntunan guru sejati akan menyadarkan kita tentang siapa kita. Makanya guru sejati itu disebut kompas spiritual. Dialah yang nuntun kita, mengarahkan kita. Tapi namanya kompas itu kadang-kadang kita kalah oleh nafsu kita, kalah oleh bisikan setan kita. Yang di situ kemudian fungsi cermin kembali main. Iya ya, aku itu ternyata tidak sejernih itu, tidak sehebat itu cerminnya main. Jadi ada 4 fungsi yang dimainkan oleh guru sejati. Yang pertama penuntun, yang kedua penyaring, yang ketiga cermin, dan yang keempat kompas spiritual. Yuk, kita lanjutkan. Nah,
bagaimana Pak kemudian menemukan atau membangkitkan guru sejati dalam diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Ya, dalam filsafat Jawa secara umum jalannya 3. Yang pertama, menyucikan hati, tazkiyatun nafas. Yang kedua, laku prihatin atau tirakat. Yang ketiga, olah rasa. Nanti kita jelaskan sendiri olah rasa ini. Tazkiyatun nafas berarti membersihkan hati dari sifat-sifat negatif, iri, dengki, benci, keterikatan. Ayo kita bersihkan, karena kalau masih diwarnai ini, sulit kita memahami sesuatu secara jernih. Sulit kita bisa menuruti hati nurani. Orang yang benci sekali misalnya, orang yang benci sekali, kacamatanya kacamata kebencian. Cara pandang, perilaku, kata-kata ya disetir, diarahkan hanya oleh kebenciannya. Orang yang iri juga begitu, disetir oleh rasa irinya. Orang yang dengki, orang yang sombong, dan lain sebagainya seperti itu. Maka ini perlu dibersihkan. Karena karakter negatif tadi jadi titik gelap dalam hati nurani. Kalau dia jadi titik gelap, ya dia tidak bisa nanti pada akhirnya memantulkan suara dari guru sejati. Jadi memantulkan cahaya ilahi dalam dirimu. Jalan pertama, tazkiyatun nafas. Kalau istilahnya tasawuf, takholli. Bersihkan diri dulu. Ya. Caranya gimana Pak? Ya tobat. Yang salah-salah direvisi, yang keliru-keliru diluruskan. Jalan kedua, tirakat atau prihatin. Orang Jawa kadang menyebutnya topo. Apa isinya? Mengendalikan diri, melatih kesabaran, menjaga hati dari godaan dunia, ini prihatin. Puasa, mengurangi makan, mengurangi tidur, ini laku prihatin. Bukan berarti karena tidak mampu, ya karena memang ingin melatih diri. Alhamdulillah kan kalian kadang-kadang kan sudah tirakat karena memang tidak punya saja. Tidak apa-apa kan, sekalian tirakat sudah, sekalian prihatin. Pak, saya itu uang saya kadang cukup, kadang tidak sampai akhir bulan. Ya sudah, nawaitulah sekalian tirakat sudah dalam hidup. Sopo ngerti nanti sakti kamu. Jadi ya memang ini jadi salah satu jalan untuk apa? Melatih pengendalian diri. Kita perlu banyak latihan tirakat. Tidur itu enak, tapi kalau kalian bisa mengendalikan waktu tidurmu, akan lebih membahagiakan. Makan itu enak, tapi kalau kamu bisa ngerem hasratmu untuk makan, apalagi makan berlebihan, maka hidupmu akan jauh lebih terkontrol, dan keterkontrolan itu akan membuatmu jauh lebih bahagia. Itu kan rahasianya kenapa sih Rasulullah itu bilang makan
Saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Dalam rumus makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, itu ada unsur tirakatnya, ada unsur pengendalian diri. Dan jadi sekedar makan pun Rasulullah mengajarkannya ada unsur pengendalian diri, kontrol dirinya. Bukan sekedar masalah kesehatannya, ya pasti itu menyehatkan, tapi di situ kita belajar ngontrol diri kita. Biasanya kan makan itu, kalau apalagi makanannya enak, itu wis kita sak pol-pole. Jangankan sebelum kenyang, kalau kita kekenyangan pun ayo. Eman-eman Pak nih, kalau makan itu kan gongnya biasanya di belakang yang enak-enak, kamu makan terakhir kan. Justru itu disuruh berhenti. Wow, itu ganjel sekali itu. Tapi kalau kamu mampu seperti ini, luar biasa. Jadi daya tirakat, daya prihatin. Buahnya apa Pak? Pengendalian diri. Baik ya, jadi ini rumus menemukan guru sejati, menyucikan hati dan laku prihatin. Yang ketiga, olah rasa. Olah rasa ini berhubungan dengan bagaimana kita membersihkan dimensi batin kita. Jadi olah rasa itu menajamkan kesadaran batin agar kita bisa menangkap kebenaran, menangkap kehendak Tuhan, dan memahami makna di balik segala peristiwa. Kadang-kadang digambarkan seperti menjernihkan air yang keruh, sehingga cahaya bisa terlihat. Jadi nanti ada rumusnya olah rasa ini, tapi diingat-ingat rasa itu tidak sekedar rasa ya, tidak sekedar emosi, tidak sekedar Pak ini pedas, ini pahit, tidak sekedar itu, awas keliru. Itu kali itu kan rasa fisik. Ini rasa batin. Rasa batin pun ya tidak sekedar emosi. Kalau dalam falsafah Jawa, yang namanya rasa itu setidaknya ada 3 jenis. Ada rasa pribadi. Rasa pribadi itu kepekaan kita terhadap diri kita, sisi batin kita. Ini loh, rasa pribadi itu, wah sedang marah nih saya, tersinggung ini kelihatannya saya. Itu tidak gampang loh orang bisa seperti ini. Orang itu biasanya nganggap dirinya stabil saja, padahal tidak stabil. Ternyata aku kecewa ini saat ini. Ini namanya rasa pribadi. Bisa mengenali diri, membaca emosi diri. Ini namanya rasa pribadi. Biasanya ya untuk bisa seperti ini harus mengambil jarak dari diri kita. Kalian mengamati dirimu yang sedang marah, mengamati dirimu yang sedang kecewa, mengamati dirimu yang sedang gelisah. Ini namanya rasa pribadi. Boleh dicoba ya nanti. Mungkin kalian nyari kaca terus lihat dirimu seperti apa ya emosiku sekarang. Baik. Saya pernah baca, lupa di mana, tapi coba latihan mengambil jarak dengan dirimu itu dengan cara memanggil namamu sendiri. Ngobrol dengan dirimu. Mungkin rasanya agak cringe ya. Coba kamu panggil namamu sendiri, kan unik itu. Wahai Faiz, ini tidak enak ya rasanya.
Tapi kalau kamu mampu begitu, kamu sudah bisa ngobrol dengan dirimu. Jadi kamu bisa mengambil jarak dari dirimu. Coba kamu latih itu. Ya yo, apa ya? Ini kemampuan kita detachment. Kalau namamu Agus ya berarti Agus sedang sedih nih karena gitu ya, gitu ya. Jadi kan itu namanya kamu sedang mengambil jarak dari dirimu. Jadi kamu membahas yang dibahas dirimu sendiri. Oke, itu namanya rasa pribadi. Nanti ada rasa sosial. Rasa sosial itu daya empatik. Aku bisa merasakan yang engkau rasakan, itu rasa sosial. Aku bisa merasakan kegelisahanmu. Aku paham kesedihanmu, itu rasa sosial. Nah, kali ini sebenarnya tidak di rasa pribadi, di rasa sosial. Tapi guru sejati itu rasa ilahi. Kesadaran batin kita tentang hadirnya Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Itu rasa ilahi. Rasa ilahi itu begini, ketika kita mau melakukan sesuatu, ini dilarang oleh Tuhan, tidak boleh sebenarnya. Itu rasa ilahi. Rasa ilahi itu nanti dalam prakteknya di ilmu tasawuf dekat dengan namanya muraqabah. Kesadaran bahwa Allah selalu ngawasi kita, bahwa Tuhan selalu di sisi kita mendampingi kita, sehingga kita tidak berani sembrono, mau melakukan apa saja. Iya ya, Tuhan ngawasi saya ini. Malu saya kalau melakukan yang seperti ini. Ya tidak ada satupun orang tahu, tapi kan Allah tahu. Ini kesadaran muraqabah namanya. Istilahnya rasa ilahi. Ya, jadi ada rasa pribadi, ada rasa sosial, ada rasa ilahi. Lah terus bagaimana Pak mengolah rasa itu? Dalam falsafah Jawa nanti ada tahapannya. Tahapan awal namanya srawung rasa. Setelah itu seleh rasa. Setelah itu manunggal rasa. Jadi srawung rasa atau mengenali rasa, seleh rasa memasrahkan rasa, dan manunggal rasa menyatu dengan rasa. Srawung rasa mengenali rasa, peka terhadap perasaan kita sendiri. Sebentar lagi mesti marah ini saya kalau situasinya begini. Itu peka namanya. Ketemu orang model ini, secerewet ini, tersinggung ya aku mesti. Nah itu. Kalau orang ngomongnya nyelekit sekali, itu saya biasanya tidak betah, tidak tahan. Mengenali rasa dirimu. Wah ini saya sedih, ini saya ketakutan, ini saya itu. Srawung rasa itu buahnya kita jadi eling lan waspada. Saya tidak mendekat-dekat ke sana lah, karena kalau di sana saya mesti tergoda. Saya agak menjauh dari teman yang itu karena toksik sekali. Saya mesti terpengaruh jadi misuh-misuh. Itu kita jadi eling lan waspada ketika mengenali rasa diri kita. Ini namanya srawung rasa.
Langkah selanjutnya setelah kenal apa? Seleh rasa. Seleh rasa itu kita ikuti iramanya, kita terima diri kita yang sedang marah, kemudian biarkan dia hadir, kemudian kita ambil jarak. Kalau memang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Itu namanya seleh rasa. Jadi pasrah. Iya sih, saya sedang marah. Iya sih, saya sedang sedih. Ini namanya seleh. Diakui, tapi tidak terikat di situ. Terus kita hayati, pada saatnya kita lepaskan. Ini namanya seleh. Jadi kalau di Jawa ada peribahasa wong salah kudu seleh. Seleh pasrah, iya ini salahku dan akan aku lepaskan, aku perbaiki. Namanya seleh rasa. Jadi setelah serawung rasa kita kenali, kita terima, kemudian kita lepaskan. Setelah dilepaskan yang terjadi apa? Nurani kita, kolbu kita jadi bersih. Kalau sudah bersih, saatnya guru sejati tadi hadir. Masuk dalam diri kita. Nanti di situ ada istilah manunggal rasa. Karena guru sejati pasti mengarahkan ke yang baik-baik. Saatnya kita bersatu dengan rasa kita yang baik-baik tadi. Ada istilahnya wiji rasa. Kita bersatu dengan rasa ilahiyah. Ini nanti ada yang menggambarkan proses ini semacam manunggaling kawula Gusti, tapi dengan definisi yang tidak sama persis dengan Al-Hallaj dan kawan-kawan. Jadi manunggaling kawula Gusti di sini bersatunya kehendak Tuhan dengan kehendak kita sebagai manusia. Yang kita inginkan itu, yaitu yang diinginkan Tuhan. Itu namanya kita sudah manunggal, berarti kita sudah nyawiji. Allah menginginkan kita jujur dan kita juga senang kalau melakukan kejujuran. Itu berarti kita sudah bersatu. Allah menginginkan kita taat dan kita gembira menjalankan ketaatan itu. Kita juga ingin taat. Bersatu sudah nyawiji rasa, manunggal rasa. Jadi setelah serawung kita seleh, kita jernihkan diri. Setelah jernih kita bersatu. Hadirnya Tuhan dalam bentuk kebaikan-kebaikan melalui hati nurani. Itu yang disebut manunggal rasa. Ini tahapan-tahapan olah rasa. Dalam rangka apa? Membangkitkan guru sejati tadi dalam kolbu kita, hati nurani kita. Ada satu quotes menarik, olah rasa adalah jalan sunyi kembali pada Tuhan. Ia tidak butuh kata-kata banyak, tidak butuh keramaian, hanya kesungguhan dan keheningan batin. Ya, nanti kalian renungi ya kalimat ini. Rasa iku guru sejati. Yen wis ngerti rasa, bakal ngerti kersane Gusti. Rasa adalah guru yang sejati. Jika sudah paham rasa, akan paham kehendak Tuhan.
rasa yang sejati adalah jernihnya hati nurani tadi.